Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan kembali ya pembahasan kita tentang dinamika rotasi. Kali ini Bapak akan mencoba mengerjakan beberapa contoh soal latihan sebagai acuan supaya kita bisa lebih paham lagi gitu ya tentang apa yang kita pelajari kemarin tentang dinamika rotasi. Kalau kemarin kan kita baru membahas filosofinya gitu ya, mungkin rumus-rumusnya, pengertian dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita coba mengaplikasikannya dari konsep yang kita pahami kemarin untuk menyelesaikan soal-soal dinamika rotasi. Kita mulai saja ya di nomor satu. Batang mungkin panjang 6 meter dengan massa 4 kg diletakkan seperti pada gambar. Bila batang diputar dengan sumbu putar melalui titik O, momen inersianya adalah berapa? Jadi ini eh, tentang momen inersia. Nah, kita disuruh mencari momen inersia dari batang yang diputar dengan sumbu putar di O. Nah, eh, saya mau tanya dulu nih, ini batang itu termasuk benda titik atau benda tegar? Ya, tentu saja batang ini termasuk benda tegar karena dia terdiri dari ya partikel-partikel yang sangat banyak ya. Apabila dia diputar, maka momen inersianya itu nanti merupakan hasil integrasi. Nah, tapi kita kan kemarin sudah dapat rumusnya. Ya, rumusnya sudah ada di tabel untuk benda-benda yang bentuknya geometris tertentu ya seperti batang seperti ini. Kemarin sudah ada rumusnya di tabel nih. Jadi berapakah momen inersianya ketika dia diputar di pusat massa? Berapakah momen inersianya ketika dia diputar di ujung batang dan seterusnya. Nah, tapi di situ kalau nggak salah rumusnya cuma di pusat massa sama di ujung batangnya. Nah, sementara yang di soal ini dia tidak di pusat massa juga tidak di ujung batang nih. Nah, berarti kita bisa pakai rumus apa? Teorema sumbu sejajar ya. Ya, jadi teorema sumbu sejajar itu rumusnya gimana kemarin? Nah, rumusnya yang I. Teorema sumbu sejajar itu digunakan untuk mencari momen inersia sebuah benda ya apabila porosnya itu digeser sejarak tertentu dari pusat massanya gitu ya. Nah, jadi kita nanti pakai rumus ini nih. Jadi momen inersianya nanti harus sama dengan momen inersia di pusat massa ya ditambah dengan M dikaliin D kuadrat. D itu pergeserannya ya. Kita nanti pakai rumus ini ya. Nah, kita nanti pakai rumus ini. Oke, di sini IPM-nya berapa? Momen inersia di pusat massa batang. Apabila batang diputar di pusat massanya, porosnya, maka momen inersianya rumusnya apa kemarin? Ada yang masih ingat? 1/12 ml kuadrat ya. Nah, ini tengah-tengahnya mana sih? Pusat massanya kan di tengah-tengah. Kalau panjangnya 6 berarti ya tengah-tengahnya di sini ya. Nah, di sini panjangnya 3 dari ujung, di sini panjangnya 1. Nih. Nah, berarti pergeserannya, porosnya tuh pergeserannya dari pusat massa itu sebesar 1 meter ya. 1 meter itu berapa L? L-nya kan 6 meter ya. Berarti kalau 1 meter itu berarti D-nya kan 1 meter ya. Nah, D-nya kan 1 meter. Nah, berarti sama aja dengan 1/6 L ya. Kan L-nya kan 6. Ya. Nah, berarti dari sini nanti kita bisa dapatkan
bahwa I itu akan sama dengan 1/12 ml kuadrat ditambah dengan M dikaliin sama D kuadrat. D-nya adalah 1/6 L ya, kuadrat. Oke, berarti berapa nih? 1/12 ml kuadrat ditambah 1/36 ml kuadrat. Jadi ini per 36 bisa ya, per 36 di sini jadi 3, ini 1 ml kuadrat. 4/36 berarti 1/9 ya, ml kuadrat. Kita masukkan. Nah, kalau sudah jadi ini kita masukkan saja yang diketahui. Nah, M-nya berapa? 4 ya. Dikaliin sama 6 kuadrat. 6 kuadrat berapa? 36. 36 dibagi 9 berapa? 4 ya. Oh, berarti hasilnya adalah 16 kilogram meter persegi. Nah, kira-kira seperti itu ya. Mudah bukan? Ada yang mau ditanyakan? Silakan, kalau ada yang mau ditanyakan bisa ditanyakan di kolom komentar. Ya, satu persatu ya kita bahas soalnya. Selanjutnya kita bahas nomor 2 di video selanjutnya ya.